Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berita tentang Ustadz Yusuf Mansur berseliweran di YouTube ya. YouTube di handphone gue. Hampir setiap hari gue baca dan gue lihat beritanya tentang Yusuf Mansur yang diduga menipu dan menggelapkan barang-barang sedekah ya. Barang-barang sedekah milik jemaahnya. Pagi ini gue mau cerita tentang pengalaman gue dengan Yusuf Mansur dan Darso Arif. Darso Arif ini si wartawan. Yang memang yang gue ketahui dia mencari data tentang Yusuf Mansur dari dulu ya, Darso Arif ini. Dan gue juga sempat curiga sama Darso Arif nih, kok yang dicari Yusuf Mansur doang datanya, kenapa nggak orang lain gitu. Dan dia punya channel itu ceritainnya masalah Yusuf Mansur aja. Dia pernah nginep di rumah gue, Darso Arif nginep di rumah gue di BSD sini, dan gue juga sering ngasih ongkos dia. Bahkan beberapa kali dia datang bawa temen, dan temennya itu kayaknya orang Batak apa orang apa gitu loh. Berkelompok mereka kalau datang ke rumah gue 2-3 orang gitu. Darso Arif ini gue sempat curiga gitu. Ini orang kayak disuruh sama orang gitu. Kayak disuruh sama orang untuk jatuhkan kredibilitas Yusuf Mansur. Setiap ada orang-orang yang bermasalah berkaitan dengan Yusuf Mansur, dia langsung cepet tuh datang. Pasti cepet, nggak tahu dapat beritanya dari mana, langsung cepet tuh dikaji lagi, dikelola lagi sama dia. Kayaknya ada tim pemantau YouTube dia tuh. Kalau ada yang komen tentang Yusuf Mansur, ya saya juga korban, langsung disamperin sama dia, langsung di DM atau di inbox gitu sama dia. Kalau gue lihat selama gue kenal sama Darso Arif, cara kerjanya seperti itu. Tapi gue ceritain dulu tentang Yusuf Mansur, sejarah dan pengalaman gue sama Yusuf Mansur. Yusuf Mansur tuh teman gue tahun 90-an ya. Dia teman gue waktu sama-sama di lampu merah Cengkareng. Jadi waktu sama-sama nol lah, sama-sama buta, kosong ya kan. Di situ ya tahu sendiri kan, kita anak-anak jalanan gimana gitu. Anak jalanan gimana lah gitu kan. Yang namanya gue dulu emang wilayahnya beda. Gue kan dulu megang mikrolet ya. Mikrolet di lampu merah Cengkareng itu gue pegang dulu. Gue sebagai ya gimana sih kalau orang mikrolet itu mau parkir bayar ke gue sama tim. Jadi bukan tukang palak ya, apa ya. Ya memang begitulah administrasinya gitu kalau di lapangan. Jadi kalau ada apa-apa dengan mikrolet, kita yang ngurusin gitu. Dulu tahun 90-an. Nah, Yusuf Mansur di seberang tuh. Di seberang dia. Nah, di lingkungan lampu merah Cengkareng, tapi yang seberangnya. Kalau dia nongkrong tuh deket-deket warteg, deket ruko-ruko. Ada ruko di situ, ada beberapa ruko di situ. Nah, memang perjalanan sekitaran Cendrawasih, Cengkareng, Bedeng itu Yusuf Mansur di situ, daerah situ. Nah, gue di daerah Rawabuayanya. Gue megang mikrolet situ. Memang kita sama-sama kosong dulu, nggak mikirin itu. Mungkin mabok terus kali gitu. Kerjaan kita mabok terus. Dan suatu saat gue kaget dengar cerita si Usman udah jadi ustadz gitu. Ya, Usman ya, kita manggilnya Usman. Dipanggil ustadz. Oke, lama-lama kita si Usman yang di lampu merah Cengkareng udah jadi. Kan di jebolan Cengkareng itu banyak juga artis-artis ya kan. Ya di rombongan kita itu banyak juga artis-artis ya, yang memang jebolan daripada Cengkareng, Rawabuaya, Bedeng dan sekitarnya. Akhirnya beberapa tahun tidak bertemu, tidak berselang dengar cerita Yusuf Mansur. Gue ngeliat hanya seliweran di media sosial. Tahu-tahu teman gue Kokom telepon, bro bantuin gue bro, teman kecil gue juga di Cengkareng gitu. Kenapa? Si Kemal nih bro, Kemal dikerjain sama Yusuf Mansur gitu. Masalah apa tuh? Masalah duitnya bro, sekian gitu. Dia belum dikasihin, tolong tagihin bro. Ya gue temu dulu sama Kemal. Ketemulah gue sama Kemal. Dapat kuasa lah gue istilahnya, karena mereka tahu gue kan.
Gua tagihin tuh Yusuf Mansur tahun 2010 kalau nggak salah gua nagih. Ada berapa ratus juta gitu gua nge-Kemal sama dia. Ditagih tuh susah banget katanya sama si Kemal. Akhirnya nyuruh gue sama si Kokom, gue berangkat. Kokom itu sepupunya Kemal, Cengkareng ya, dia raja tanah di Cengkareng. Yang bapaknya dulu pernah kasus sama Yusuf Mansur, tanah bapaknya dibalik nama atau digelapin lah sama Yusuf Mansur. Menurut ceritanya seperti itu. Dan lagi datang gue ke daerah Ciledug situ ya, di daerah ya pokoknya pesantrennya Yusuf Mansur. Gue masuk, penjaganya memang agak ketat tuh, security-nya agak ketat banget. Gue bilang udah jangan, nih gue mau ketemu Yusuf Mansur, gue ada penting, lu nggak usah nahan-nahan gue bilang. Gue masuk ke dalam langsung ke pengajian. Pada saat itu ada anak-anak kecil lah ya, yang sedang belajar ngaji di situ. Gue tadinya sih memang udah mau marah gitu mendengar cerita si si Kokom. Gue tagih, Yusuf Mansur ngeliat gue langsung kayak entah dia kenal sama gue, karena gue nggak tahu kan, kita selawar-seliweran di lampu merah Cengkareng. Entah dia kenal sama gue, dia tahu nama gue waktu gue bujangan, entah kenapa gitu loh. Tahu ngeliat gue kayak semacam kaget dan bukan ya, semacam agak sedikit takut gitu loh. Dia datang ke gue, dia salaman sama gue, dia mau sungkem, gue tarik tangan gue, jangan start, ente di depan murid ente, gue bilang jangan, gue pengen ngomong sama lu nih. Ada apa bang, katanya. Lu sini ngomong, gimana duitnya Kemal nih, gue bilang duitnya Kamal begini. Aduh bang, ini ya karena ya nggak tau lah ya, gue nggak mau cerita omongan gue pada saat itu. Gue suruh Kokom telepon Kemal begini, dia mundur lagi, bla 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 bla. Akhirnya gue bilang kapan lo mau bayar? Ntar bang belum ada, bla 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 bla. Dia akhirnya pas gue pulang, gue dikasih sarung sama baju koko dia tuh, inget gue tuh. Ini bang, kalau ini buat abang cocok kayaknya buat sholat gitu. Dikasih, oke man, makasih, tapi tolong lu bayar nih duit orang, nggak enak gua gitu. Akhirnya udahlah, kelar itu. Gue juga nggak enak kan, sama-sama kita anak jalanan itu punya rasa lah, rasa tepos liro. Akhirnya udah begitu, gue baca sih biografinya Yusuf Mansur dari mulai susah apa segala itu. Kasihan gue juga gitu. Gue ngeliat juga ada jemaahnya di situ, nggak mungkin kalau gue keras. Dan Kokom tahu banget kalau dia nyuruh gue nagih pasti nih rusuh gitu. Gue pasti rusuh di situ. Tapi pada saat itu selamatnya karena gue ngeliat, wah ini anak ya, mungkin ada anak yatim piatu, ada apa, puluhan orang lagi ngaji, gue nggak enak. Pada ngeliatin, ya udah gue bilang, gue tetap menjaga harkat dan derajatnya Yusuf Mansur. Gue bilang lu bayar, gue nggak enak, ini amanah dari gue. Iya bang. Nah, gue balik langsung. Si Kokom lu tinggal nunggu telepon dari si Usman. Nah besoknya ditelepon, ya tetap jawab. Memang Yusuf Mansur itu kalau ditelepon WA, dia nggak jawab hari itu. Biasanya dijawab nggak langsung, kayaknya dia sibuk, kan kita harus mengerti juga dia sibuk. Nah, urusan singkat cerita dia udah clear mungkin sama Kemal ya, gue nggak tahu. Yang penting gue udah nagih, gue udah jalan amanah. Kayaknya dia udah ngubungin langsung dan mungkin udah bayar atau nggak tahu lah gue. Pada saat itu dia pakai mobil BMW, Yusuf Mansur baru beli mobil BMW kalau nggak salah, BMW warna hitam apa biru apa lupa gue. Di rumahnya tuh di pengajiannya ada saung-saung kayak rumah-rumah begitulah, kayak rumah-rumah kayu kayak gitu-gitu. Gue duduk di situ sama dia. Gue keluar mobil gue suruh supir gue suruh ambil mobil di parkiran. Gue keluar dari pos penjagaannya. Hanya udah clear tuh masalah itu. Nggak berapa lama gue dapat telepon lagi dari artis namanya Sandy Tumiwa. Ya kan, udah berapa tahun kemudian berselang ya, gue telepon lagi dan Sandy Tumiwa, bro,
tolong bantu bro, ini ada kawan gue disekep bro. Disekep di mana? Kemungkinan nggak tahu di wilayah mana gitu kan. Oh gitu, ini disekep katanya, ini nomor handphonenya bro, telepon. Ini yang nyekepnya adanya Yusuf Mansur, ada iparnya Ustadz apa gitu, lupa gue. Nah, kenapa masalahnya nggak tahu. Gue telepon lah si yang disekep ini. Anda di mana pak? Saya ini ada posisi di sekitar Tangerang nih, saya nggak tahu di mana, tapi saya dimasukin ke gedung, saya dirantai katanya, di borgol. Kenapa masalahnya? Masalah bisnis pil burung walet, saya usaha burung walet tuh, tapi usaha saya itu nggak dibayar atau gimana gitu sama adanya Ustadz Yusuf Mansur, 350 juta kalau nggak salah. Tapi adanya Yusuf Mansur itu atau gimana lah, nggak tahu lah ya. Lupa gue karena udah lama ya, sekitar tahun berapa itu, 2014 apa ya? 2015 lupa gue ya, 2016 lah atau gimana lah ya, lupa, pokoknya lupa. Gue belum lihat lagi di berkas kantor gue tuh ada surat kuasanya. Oh gitu, bapak posisi di mana? Akhirnya gue bingung kan, posisi dia di mana nih. Teriak-teriak, bapak gimana? Saya nggak dikasih makan, saya dirantai katanya sama adiknya Ustadz Yusuf Mansur. Dirantai, saya nggak dikasih makan, nggak saya keluar. Ya udah bapak sekarang beri kuasa ke saya, voice note dulu bahwa saya memberikan kuasa kepada Muhammad Firdaus Oeboasa ya, law firm and Firdaus Oeboasa and partner. Oh 2016 kalau nggak salah itu kejadian. Akhirnya dia voice note, gue rekam buat pegangan gue bahwa gue sebagai kuasa hukumnya. Rekam lah tuh, ya kan. Akhirnya pas direkam, gue berangkat dengan tim. Kan di rumah gue ada sekitar, setiap hari itu di rumah gue nggak kosong dari 10 orang, 5 lah minimal tim gue. Keluarin mobil 2 mobil itu, satu buat tim, satu buat gue dengan bagian admin gue ya, bagian admin IT. Jalan gue ke Polsek Cipondo, gue laporan. Gue panggil Polsek Cipondo, bang izin nih ada penculikan bla 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 bla. Gue tracker tuh lokasinya si nomor handphonenya si klien gue ini. Gue tracker. Akhirnya setelah gue track, ada tuh titiknya di situ. Oh berarti di ruko ini, jalan lah semua gue sama polisi segala. Polisi juga tracker, polisi juga nge-track di situ. Oh di sini bang, jalan. Bareng setelah titiknya sama dengan titik yang gue track itu, akhirnya kita berangkat dengan Polsek Cipondo. Kita cari-cari tuh, di mana lokasinya nih. Nah, titik trackernya itu ada di Cipondo, di ruko komplek apa tuh di Cipondo yang baru. Disitulah pokoknya kejadiannya di situ. Itu malam sekitar jam 12 malam. Nah, itu polisi bilang, bang, ini di dalam ruko ini, kayaknya korbannya dalam ruko ini bang. Ya ini yang rukonya 3 lantai. Gimana bang kalau kita nunggu pagi? Wah nggak bisa kalau nunggu pagi bang, gue bilang begitu. Kalau nunggu pagi ini orang keburu mati, dipindahin lagi. Tapi gimana kalau kita jebol ini, kan takut disalahin. Gue bilang saya tanggung jawab penuh. Jebol pintunya, saya tanggung jawab. Kalau udah bilang pengurusan apa segala, saya yang tanggung jawab. Dijebol lah sama anak buah gue tuh pintu ruko. Dijebol, baru polisi masuk, naik ke atas lantai 3. Ternyata bener dia lagi disekep. Nggak dikasih makan, nggak dikasih minum. Sama adiknya Ustadz Yusuf Mansur. Akhirnya turunlah dia, gua buat bikin laporan karena tangannya luka di penjara di borgol. Gue bikin laporan di Polsek Cipondo, laporan penyekapan dengan kekerasan ya. Gue bikin pada saat itu pasalnya 333 dan 330 kalau nggak salah, juntonya. Akhirnya gue lapor ke Polsek Cipondo. Gue bilang Polseknya, gue minta nih orang nih malam ini juga ditangkap. Bilang itu nggak bisa bang, besok pagi. Oke, pagi lah ditangkap. Ternyata di Polsek Cipondo si adanya Yusuf Mansur ini udah buat laporan juga tentang penipuan dan penggelapan ya, yang dilakukan oleh klien gue. Katanya duitnya adanya Yusuf Mansur
nggak dibalikin. Hanya gue bilang nggak bisa bang, ini yang lebih berat, tangkap dulu, ditahanlah adanya Yusuf Mansur. Nah adanya Yusuf Mansur ini sempat ngelobi gue gimana caranya gue disiapin duit sekian puluh juta biar dia bisa keluar, nggak ditahan gitu loh. Gue nggak mau, gue tinggalin dia. Datanglah pengacaranya lagi itu kalau nggak salah si Dedi DJ pengacaranya kalau nggak salah. Akhirnya dia datang. Setelah datang kumpul semua ngobrol, akhirnya udah saling lapor ya. Nah, lagi itu klien gue juga nggak berani pulang karena takut diculik lagi. Akhirnya gue suruh tidur di rumah gue. Gue taruh di ruko gue di Bintaro. Gue suruh tidur di situ, gue amanin dan gue kasih pengawal 4 orang. Namun seiring berjalannya waktu gue lihat ini klien gue ada kelainan gitu loh. Gue bukan membuka aib klien ya, gue nggak nyebutin namanya, tapi kayak ada kelainan ini, kayak demen sama cowok gitu. Udah gitu gue liat nih orang kayak penyakitan gitu. Gue jadi geli ngeliatnya gitu. Ini kok kayak lain gitu, kayak beda ngelihat. Ada orang cowok ngebesuk anak ABG kayak pacarnya dia gitu. Aduh, gue ngebela ya. Ya mohon maaf, hampir gimana ya. Akhirnya gue berpikir, udahlah gue ini aja deh. Gue damain aja deh dua-duanya. Karena yang gue bela juga belum tentu benar juga orangnya kan gitu. Namun analisa hukum aja yang memenangkan itu kan gitu. Akhirnya gue telepon adanya Yusuf Mansur, kita damai, saling cabut laporan, SP3. Gue bilang lo yang urusan polisi, gue bilang gitu. Akhirnya diurusin sama dia urusan polisi melalui pengacaranya itu si Dedi DJ. Kalau nggak salah Dedi DJ kalau nggak salah gitu, yang rambutnya gondrong kacamata. Akhirnya udah si klien gue ini gue suruh pulang gitu. Udah lu pulang aja deh, udah aman, lu damai sekarang cabut. Ya udah tanda tangan lah di polsek tuh. Udah clear tuh, masalah itu udah clear. Udah cuman dari beberapa yang gue kaji ya, ini baru 2 kasus yang gue pegang. Dan mungkin orang kalau berbisnis sama Ustadz Yusuf Mansur harus suci harusnya. Kalau orangnya orang bobrok ya, orang bobrok mau berteman atau berapa sih berbisnis dengan Ustadz Yusuf Mansur, gue rasa nggak kena deh. Kenapa? Karena yang gue teliti saat ini ya, beberapa orang ini juga nggak semuanya benar juga kalau menurut gue yang berurusan dengan Ustadz Yusuf Mansur, nggak benar juga gitu. Dan gue curiga ini ada penggembosan nama ya Ustadz Yusuf Mansur, karena dia kan ustadz yang hampir menjelang sukses kalau menurut gue ya, dengan ide-idenya gitu. Andai kan ide-ide dia pay train apa segala ini jalan ya, dengan perumahan ini jalan, gue rasa dia bisa jebol dan bisa besar juga loh di negeri ini ya. Salah satu ustadz yang kaya raya juga, dan dia makin giat dakwahnya gitu loh. Nah, gue takut ada penggembosan dari kaum kafir ya, yang menginginkan Ustadz Yusuf Mansur ini jatuh agar usahanya yang bertajuk Islami tidak jalan. Nah, kita sebagai Muslim juga harus sadar di sini. Jangan melihat dari segi negatifnya saja, lihat dari segi positifnya. Kalau ada orang-orang yang mengikuti program dia, namanya dia dari dulu setahu gue programnya sedekah. Namanya program sedekah itu yang gak bisa dibilang penipuan. Namanya sedekah. Sedekah itu ikhlas. Sedekah itu ikhlas dan masuknya dalam hibah. Jadi apapun bentuk yang lo berikan, mau berapa ratus miliar, berapa triliun pun, lo udah sedekah. Dan urusan Yusuf Mansur mengelola uang itu,
mengelola kendaraan itu, gitu loh. Apa dia mau digunakan untuk bangun masjid ke tuh uang, atau digunakan untuk modal agar sendi-sendi keislaman kuat nantinya dalam perjuangan. Bisa jadi seperti itu. Kita kan nggak tahu, kita belum tabayun sama Yusuf Mansur. Tapi yang namanya sedekah itu nggak bisa diaudit. Menurut gue nggak bisa. Udah dihibahkan untuk perjuangan. Kan bentuk sedekahnya juga kan nggak jelas. Gue lihat di TV-TV ini, saya mau sedekah di jalan Allah. Berarti kan sedekah itu udah diserahkan, cincin emas, kalung, gelang, mobil ke Yusuf Mansur. Yusuf Mansurnya menerima itu, ya dia kelola, terserah dia mau kelola seperti apa. Gitu loh. Karena bunyi sedekahnya itu kan nggak ada yang bisa, ini bukan kerjasama, sedekah namanya juga. Dan hampir rata-rata yang gue baca dari video-videonya Yusuf Mansur yang gue tonton, gue analisa, hampir rata-rata para pesedekah itu, para pemberi sedekah, mengharapkan sesuatu yang berlipat kali ganda. Inilah ujian bagi si para pesedekah itu. Ketika sedekah nggak usah mengharapkan sesuatu, ikhlas saja. Memang betul kok apa yang diajarkan oleh Yusuf Mansur ada di Al-Quran. Sedekah jangan takut. Nah, gue salah satunya. Salah satu orang yang menjalankan itu. Sedekah aja, kasih. Kita kerja sama Allah. Kerjaan kita apa? Tugas kita untuk mengelola uang Allah sebagai keran Allah yang diberikan oleh orang-orang. Kelola, kasih bagi yang manfaat. Dan beberapa sisanya kita gunakan untuk berjuang di jalan Allah, seperti membeli mobil, membeli apa, branding apa segala, agar namanya makin naik, dan di puncak yang atas itu bisa menjadi orang yang sukses ya. Nah sekarang gue yakin Yusuf Mansur nggak ngomong aja nih, dia lagi ngebangun satu industri ya, satu manajemen perusahaan yang nuansanya Islami, karena kan jarang gitu loh. Mungkin dengan uang-uang sedekah, dengan emas-emas sedekah itulah lagi dikelola sama dia. Dan gue yakin banget kalau perusahaannya ini jalan, pasti untuk kepentingan umat juga. Cuman Yusuf Mansur nggak berani ngomong di situ. Karena apa? Karena udah banyak yang kecewa dan akhirnya nggak ikhlas gitu. Nah, sedekah yang nggak ikhlas ini membuat kita jadi kafir dan pasti masuk ke neraka sakar. Karena udah ngasih ke Allah secara ikhlas. Yusuf Mansur ini perwakilan Allah sebagai asatid. Kita udah ngasih secara ikhlas, tapi kita omongin lagi, kita masuk neraka jahanam. Gitu loh. Kalau masalah Yusuf Mansur mau dimakan uang sedekah itu dosanya Yusuf Mansur, nanti juga ada dosa. Kalau memang dosa pasti dosa. Tapi hukum Allah yang menegur itu. Ingat ya, jangan kita jolimi ulama, jangan. Hati-hati. Kita kalau mau ngaji ikhlas. Ulama itu biar seancur-ancurnya ulama, tetap ada manfaatnya bagi umat Islam. Gitu. Kita justru meluruskan dia agar dia bertobat. Tapi gue yakin sekarang Yusuf Mansur lagi bangun kerajaan bisnis Islam yang besar. Belum diomongin sama dia. Karena waktu itu gue ketemu terakhir sama Yusuf Mansur di Hotel Narita ya, Cipondoh. Dia sama Syekh Ali Jaber waktu masih hidup. Gue ngobrol panjang lebar sama Yusuf Mansur. Ngobrol agak-agak sedikit lama lah. 10 menit lah gue ngobrol sama Yusuf Mansur, 20 menit. Gue ngobrol sama Yusuf Mansur. Dia kayaknya mau membangun kerajaan bisnis besar. Cuman kan dengan cara apa kan dia juga gak mungkin ngemis. Mungkin dia mau minta modal sama orang juga kan gak mungkin hari gini gitu ngasih modal. Mungkin dengan cara ini. Nah, umat-umat juga harus sadar itu. Mungkin bagian dari para kifarat atas dosa kalian. Makanya kalian digini sama Ustaz Yusuf Mansur. Kenapa kifaratnya? Kifaratnya mungkin dulu pernah hamili istri orang atau anak orang, pernah maling, pernah nyopet, pernah korupsi. Ya itu anggap aja kekhilafan kita. Anggap aja sedekah di jalan Allah dibersihkan dan disucikan oleh Yusuf Mansur. Kalau menurut gue begitu. Dan gue juga gak tahu ya, ini Darso Arif ini suruhan siapa. Semua kesalahan Yusuf Mansur dibuka di media sosial. Dan ini melanggar undang-undang ITE kalau menurut gue. Bisa kena undang-undang ITE, apalagi medianya media hanya begitu ya di YouTube. Ada izinnya enggak gitu media YouTube ini gitu. Makanya gue jujur, gue walaupun teman kecil, kalau salah gue protes, tapi kalau benar gue luruskan. Yusuf Mansur ini ada baiknya juga.
Walaupun memang track recordnya kita tahu lah, pernah di penjara 2 kali kan, karena 378. Terus pernah diiniin penipuan ya, lalu dia tobat dan dari jual es dia usaha lama-lama besar. Kita dukung dia sebenarnya. Orang yang sudah mendakwamkan kalimah ya, firman-firman Allah, menyiarkan, ambil baiknya aja sebenarnya, ambil baiknya. Karena kalau kita jatuhin Yusuf Mansur, Darul Quran yang isinya ratusan orang ini yang udah besar, hancur ini. Gue takutnya ada penggembosan dari umat-umat agama lain, takut Yusuf Mansur besar, digembosin melalui beberapa puluh orang korban. Hanya beberapa puluh, padahal yang ikut Yusuf Mansur ini ratusan ribu. Dan manfaatnya ada anak-anak bisa jadi hafal Al-Quran dan lain-lain. Cuman hanya ya yang muncul ini anak-anak yang gak hafal Al-Quran. Mungkin karena bego atau lemot atau apa, akhirnya orang tuanya menganggap Yusuf Mansur dalil Qurannya gak pas. Karena apa? Karena anak saya masih belum pinter baca Al-Quran, hafal Al-Quran. Ya mungkin dari anaknya. Setahun di situ belum pas, belum bisa baca Al-Quran. Gue ngambil positifnya aja, gue takutnya ada penggembosan ini. Nah gue nanya, ini si Darso Arif ini agamanya apa? Si Darso Arif wartawan ini, gue juga wartawan gitu. Sama, gue juga wartawan dan pemilik media, Intel Media gue. Makanya ini melalui Intel Media ini gue mengupload video ini, gue ceritain. Nah sebenarnya Darso Arif ini siapa sih? Dengan tim-tim rekan-rekan ini, gue takutnya ada sisipan ya, atau susupan orang yang nyuruh Darso Arif sengaja untuk mencari keburukan atau kebusukan Ustadz Yusuf Mansur untuk menjatuhkan ya. Karena orang takut ketika bisnis besarnya Yusuf Mansur besar nih, akan mengalahkan segalanya dan Islamisasi di Indonesia ini akan makin besar. Itu yang ditakuti oleh mereka mungkin. Ya nggak tahu ya, gue positif tinggi, tapi analisa politik gue juga begitu. Karena beberapa kali gue ketemu Darso Arif, dia kayak nerima telepon dari orang kayak ada pesanan apa gitu loh. Gimana? Sukses? Gimana? Ini kayak semacam ada yang nuntun Darso Arif ini. Kayak ada semacam seseorang yang nuntun. Nah dia kan pernah nginep di rumah gue juga. Kayak ada semacam ada orang yang nuntun di belakangnya untuk menghancurkan Yusuf Mansur. Entah masalahnya apa, gue nggak tahu. Itu. Ya dari sini itu aja deh. Gue nggak bisa ngomong panjang lebar. Ya itu cerita sesungguhnya yang gue dapetin antara cerita gue dengan Darso Arif dan Yusuf Mansur. Jadi itu aja. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Salam Intel Media.